A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. معاشر الحاضرين, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di subuh hari yang mulia ini kecuali kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat umur yang panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian-kajian. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, uswatun hasanah kita, contoh untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia akan selamat di kehidupan dunianya sekaligus ia akan selamat di kehidupan akhiratnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, ayat 105. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 106, Al-An'am ayat 107, 108, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 109. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allah ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakil. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ketika sampai pada ayat ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, beliau mengatakan bahwa yaqulu ta'ala amiran li rasulihi sallallahu alaihi wasallam waliman ittaba'a tariqatahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula memerintahkan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dari golongan orang-orang yang beriman. Untuk apa? Ittabi' ma uhiya ilaika, untuk mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu-wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, wahyu itu bukan hanya Al-Quran. Wahyu itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beda Al-Quran, beda sunnah atau yang kita sebut dengan hadis. Kalau Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi, kita membacanya mendapatkan pahala harfan harfa, satu huruf mendapatkan satu pahala dikalikan 10 kebajikan. Adapun membaca hadis tidak mendapatkan huruf per huruf, tapi hanya mendapatkan niat dari membacanya. Misalnya kita niatnya untuk belajar, maka belajar hadis, maka kita dapat pahala dari tersebut. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukanlah dari hawa nafsunya, tapi wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah taala, wa ma yantiq, Nabi Muhammad tidaklah berucap kecuali ucapannya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berani mengatakan, apa yang keluar dari mulutku adalah kebenaran. Ma yakhruju min fiyya, apapun yang keluar dari mulutku, huwal haq, dialah kebenaran. Ya, maksudnya inti materi yang disampaikan oleh Nabi adalah kebenaran. Kenapa? Karena Allah taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di ayat ini Allah taala mengatakan ittabi' ma uhiya ilaika, ikutilah wahai Muhammad atas apa yang telah diwahyukan kepadamu. Artinya jalankanlah, amalkanlah, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah perintahkan dan itu perintah, maka laksanakan. Jikalau Allah larang dan itu menjadi hal yang diharamkan, maka tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan ittabi' ma uhiya ilaika. Dan ayat ini bukan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad membangkang atas apa yang Allah perintahkan, sama sekali tidak. Karena ada orang-orang yang mengatakan, nah coba jengok ayat ini. Ayat ini menjelaskan kita kalau Nabi Muhammad membangkang atas firman-firman Allah, maka Allah turunkan ayat ini. Kita bilang tidak. Allah mengatakan menurunkan ayat ini, qul, atau apa namanya, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ikutilah atas apa yang diwahyukan Allah kepadamu dari Tuhanmu. Ini hanya memberikan penjelasan kepada Nabi bahwa tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ata'na.
Tidak ada amalan lain kecuali kami jalankan semua yang diperintahkan dan kami jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini bukan hanya kepada Nabi. Ibnu Katsir mengatakan waliman ittaba'a tariqatahu, dan siapapun yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, mereka dituntut untuk mengamalkan, menjalankan apa yang telah Allah wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya kita dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ini adalah cerminan kita menjalankan perintah Allah, wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, warka'u ma'ar raki'in, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Artinya kita diperintahkan untuk berjamaah. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah dan lain sebagainya. Ini jalannya kita, perginya kita, keluarnya kita dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh yang barusan kita kerjakan. Itu adalah amalan dari ayat ini, ittabi' ma uhiya ilaika, ikuti, jalani, ya, apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma amartukum bihi, apapun yang aku perintahkan kepadamu maka jalankanlah. Apa yang aku tinggalkan kepadamu maka tinggalkanlah. Apapun yang kularang kepadamu maka tinggalkanlah. Dalam riwayat lain, apa yang aku larang kepadamu maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepadamu, ya, kerjakanlah semampu kamu, ya, kerjakanlah semampu kamu. Ada kalimat mastata'tum di situ. Nah, Bapak Ibu, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Jikalau perintahnya Allah perintahkan untuk hamba-hambanya, seorang hamba tidak mampu merealisasikan apa yang diperintahkan, akan diangkat hukum kewajiban tersebut atas diri seorang yang tak mampu. Contoh, kita punya 5 rukun Islam, Pak. Salah satu dari kelima rukun Islam itu ada melaksanakan haji, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang mampu, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu pergi menuju tanah suci. Padahal itu rukun Islam, Pak. Kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim melaksanakan aktivitas ibadah haji. Tapi ketika kita tak mampu merealisasikannya, pertama mungkin dari sisi biaya kita tak punya, dari sisi finansial kita kurang, belum cukup, utang masih banyak. Yang kedua mungkin dari sisi kesehatan, kita sakit-sakitan, tidak lulus tes kesehatan, sehingga tidak diperkenankan, tidak dikeluarkan izin untuk berangkat menuju tanah suci. Itu semua alasan yang dibenarkan ketika kita diperintahkan untuk berhaji tapi kita tidak pergi haji, ya. Kenapa? Karena tidak termasuk orang-orang yang mampu, ya, mampu sebenar-benarnya. Kalimat mampu itu mampu dari sisi ekonomi dan mampu dari sisi dari sisi kesehatan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jadi di sini sebutkan ittabi' ma uhiya ilaika, ikutilah, jalanilah, kerjakanlah atas apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dari Tuhanmu, ya, dari Tuhanmu. Wa la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Ta'ala, katakanlah bahwa tiada Tuhan kecuali aku, akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan lain kecuali Dia. Di sini Bapak Ibu, kalau kita membuka buku-buku tauhid, ya, buku-buku tentang akidah, di sini ada yang disebut dengan an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu
membuang semua Tuhan yang diyakini oleh manusia. Dan yang kedua, al-isbat, menentukan, meyakini, memvonis bahwa tiada Tuhan, menghilangkan semua Tuhan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini, la ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul tidak ada saingan Allah, tidak ada sekutu Allah, tidak ada yang mendampingi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang disebut dengan kufu dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai, jangankan menandingi, menyerupai Allah saja tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala di bumi maupun di langit, ya, wa huwas samiul alim, dan Allah ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia yang wajib disembah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan Allah perintahkan kepada Nabi beserta para orang-orang yang beriman untuk menjauhi orang-orang musyrik. Wa a'rid 'anil musyrikin, bahasa kita jangan diagui. Wa a'rid 'anil musyrikin, jauhi, tinggalkan, jangan diagui orang-orang musyrik itu. Kenapa, Pak? Semakin didengarkan ucapan orang-orang musyrik itu membuat kita semakin bingung, sisip dikit semakin marah. Kenapa? Karena mereka meyakini tidak sama keyakinannya dengan apa yang kita yakini. Jadi kalau mereka berbicara apa, sudah jangan diagui, bahasa kita jangan didengar, jangan dimasuk ke hati, selesai, jangan dimasukkan hati. Kenapa? Karena ucapan-ucapan mereka, karena dasarnya tidak seakidah, tidak seiman, maka tidak akan pernah sama apa yang kita yakini dengan apa yang mereka yakini. Wa a'rid 'anil musyrikin. Selanjutnya maksud dari wa a'rid 'anil musyrikin, orang-orang musyrikin Mekah dulu, Pak, bahkan di Madinah pun demikian, mereka berupaya dan berusaha untuk mengajak kembali Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya untuk kembali ke ajaran agama semula, untuk murtad lagi, untuk meninggalkan Islam, balik ke ajaran agama mereka sebelumnya. Makanya orang-orang Yahudi Najran, orang-orang Nasrani Najran datang kepada Nabi SAW untuk mengajak kembali, jadi Yahudi baik kau, jadi Nasrani saja engkau wahai Muhammad, tahtadu, barulah engkau mendapatkan hidayah. Wa qulu kunu hudan au nasara tahtadu. Mereka berkata, wahai Muhammad, jadilah engkau Yahudi atau jadilah engkau Nasrani, tahtadu, baru benar, baru kau dapat hidayah. Kalau cak inilah sesat kau, ya, jadi menyesatkan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Apa jawaban Nabi? Qul bal millata Ibrahim hanifa. Aku dak melok kamu Yahudi, aku juga dak melok kamu Nasrani. Bal millata Ibrahim hanifa. Yang aku peloi, yang aku ikuti, yang aku anut adalah ajaran Ibrahimiyah, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, al-hanif, yang lurus. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan akidah, mengajarkan ketauhidan. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu wa maka minal musyrikin, sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Wa maka minal musyrikin, sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Adapun cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mengembara untuk mencari Tuhan, melihat bintang dianggap Tuhan, melihat bulan dianggap Tuhan, melihat matahari dianggap Tuhan, itu bukan keyakinan yang diyakini oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya berdakwah saja, dan cara Nabi Ibrahim berdakwah mengikuti apa yang mereka yakini. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau sya'allahu ma asyraku, seandainya Allah menginginkan, ma asyraku, mereka itu tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Pak, ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan mereka menjadi orang-orang musyrik. Dan izin di sini, Pak, karena mereka memilih, hanya Allah meng-ACC saja,
dan ACC Allah. Jangan salahkan Allah, karena ini pilihan mereka. Allah meng-ACC-nya, maka apa yang mereka lakukan, mereka akan dihisab, akan disiksa, akan dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka pilih, atas apa yang mereka lakukan. Di ayat mengatakan walau sya'allahu, seandainya kalau Allah menginginkan, ma asyraku, mereka tak akan pernah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu di tangan Allah. Islamnya seseorang karena Allah, syiriknya seseorang karena Allah izinkan. Karena Allah izinkan, bukan Allah tetapkan ya. Kalau ketetapan dari Allah tanpa ada usaha dari makhluknya, di sini disebut zalim. Mungkin ada orang yang mengatakan, aku kepengen sebenarnya Islam, cuman Tuhan netep aku di kafir sini, maka dah baca aku nak Islam. Salah itu Pak. Pilihan di tangan manusia. Manusialah yang menentukan kemana arah jalannya. Setelah manusia menentukan, Allah meng-ACC. Aku nak cak ini Tuhan, laju, silahkan. Aku nak cak itu Tuhan, laju, silahkan. Aku nak Islam, silahkan Islam. Dan konsekuensinya apabila kalian masuk Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan, dan konsekuensinya masuk surga kalau memang betul gawean kamu. Ayahku nak kafir Tuhan, silakan. Konsekuensinya kalau kafir begini, mati masuk neraka. Jadi silakan. Jadi Allah hanya memberikan pilihan Bapak Ibu. Allah memberikan pilihan, makhluklah yang menentukan. Setelah makhluk menentukan, Allah meng-ACC apa yang ditentukan oleh hambanya, dan pada akhirnya apa yang dipilih oleh makhluk tersebut akan dipinta pertanggungjawaban kepada Allah. Jangan salahkan Allah atas pilihan yang kita pilih. Kita ini kadang nyala ke Tuhan. Sembayanglah, lah jam berapa? Ay Tuhan tak nyuruh aku sembayang. Puasa lah. Ini bulan puasa. Apa katanya? Tuhan belum nyuruh aku puasa, mecaknya. Zakatlah, hajilah. Tuhan belum manggil aku, mecaknya. Belum manggil mak mano. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya dalam Al-Quran sebutkan Nabi Ibrahim sudah memanggil semua orang-orang yang beriman untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Wa azzim fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli damiri yatina min kulli fajjin amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajak wa azzim fin nasi bil haji, panggil semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Yatuka rijalan, akan datang sekelompok ya, datang kepadamu untuk melaksanakan ibadah haji. Yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru akan datang untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah ada panggilan, cuman kita bayar yang dak galak. Duit banyak, badan sehat, dak galak pergi. Alasannya belum nyetor. Kalau belum nyetor, setorlah supaya kita pergi secepatnya. Ay dak galak aku pergi, belasan tahun nunggu. Kalau dak galak belasan tahun, yang 4 tahunan berangkat, walaupun duitnya agak mahal. Melok kabia, melok travel haji plus 4 tahun kurang lebih kita ngantri berangkat. Ini dak galak yang belasan tahun, dak galak yang 4 tahun aman pacak sekarang daftar sekarang berangkat. Dak hati yang cak itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, apa yang kita pilih itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah, dan Allah hanya meng-ACC. Jangan salahkan Allah dengan pilihan kalian, karena kalian memilih sendiri. Maka sebutkan sini walau sya'allahu ma asyraku, seandainya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka syirik, maka mereka takkan syirik. Contoh misalnya Pak, mereka mengatakan aku nak syirik, kata Tuhan jangan. Diberikan hidayah, ini jalan bagus, lebih baik jalan ini dibandingkan jalan kesyirikan. Ma asyraku, tidak akan pernah kalian melakukan syirik. Cuman tadi Allah maha bijaksana, pasti ada hikmah di balik itu semua Pak. Allah biarkan mereka melakukan kesyirikan atas pilihan yang mereka pilih. Seandainya Allah menginginkan ketika mereka meminta untuk melakukan syirik, kata Allah jangan, aku kendak aku kamu Islam galo-galo, maka bisa jadi Islam semua. Tapi Allah maha bijaksana, atas kebijaksanaan Allah bebaskan pilihan-pilihan manusia. Silahkan pilih sendiri. Cuman tadi kalian dapatkan akal fikiran untuk membandingkan mana yang benar mana yang salah. Silahkan pilih sendiri, dan pilihan Anda akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha.
Kata Allah Ta'ala kepada Nabi, wahai Muhammad, wa ma ja'alnaka, kami tidaklah menjadikanmu alaihim hafizha, sebagai penjaga bagi mereka orang-orang muslim, orang-orang yang musyrik. Biarkanlah mereka musyrik. Kenapa? Apa yang mereka kerjakan, engkau takkan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Wa ma ja'alnaka alaihim hafizha, kami tidaklah menjadikanmu wahai Muhammad sebagai pelindung, penjaga bagi orang-orang musyrik itu. Artinya apa? Kalau mereka melakukan kesalahan, Nabi Muhammad tidak kena dosanya, maksud kita. Yang penting sudah disampaikan, sudah didakwahkan, mereka menerima dakwah Nabi, alhamdulillah. Tidak mau menerima dakwah Nabi, ya sudah. Itu pilihan mereka, dan pilihan mereka ketika mereka memilih kekafiran, Nabi tidak akan pernah bertanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka. Contoh misalnya Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah diajak, didakwahi, dak galak, mati dalam kondisi belum beriman kepada Allah, Nabi Muhammad tidak mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan oleh pamannya. Oh, ini mamang kau ngapu udah Islam, tanggung jawab? Tidak. Kenapa? Karena sudah disampaikan, sudah didakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha wa ma anta 'alaihim biwakil, dan Anda wahai Muhammad bukanlah pula tempat mereka untuk bersandar, bahasa kita ngandalkan Nabi Muhammad. Ada ponaan aku Muhammad, dia nabi, tak kado dibiarkan nyoba aku masuk neraka. Tidak apa. Si fulan, ada keluarga kami, dia itu ini tak kado dia biarkan kami masuk neraka. Tidak. Misalnya ada anak aku hafal Quran, tak kado dia biarkan aku masuk neraka. Tidak diunjuknya aku syafaat karena dia hafal Quran. Ya kalau memang dia nak unjuk syafaat tapi Allah Ta'ala melarang dia untuk memberikan syafaat, tak bisa Pak. Karena semua syafaat yang diajukan harus atas izin Allah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Bahkan Nabi Muhammad, syafaatul kubra, Nabi Muhammad tidak mampu memberikan syafaatnya kepada umatnya kecuali sudah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anta alaihim biwakil. Satu ayat terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayusabbullaha adwan bighairi ilm. Nah, ini Allah perintahkan kepada kita, larang kepada kita, janganlah kalian mencaci maki, menghina para tuhan-tuhan yang orang-orang sembah. Biarkanlah. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki Tuhan yang disembah oleh mereka itu, ujung-ujungnya efeknya fayasubbullaha, mereka juga akan mencaci maki Allah adwan bighairi ilm, tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, tanpa ilmu, dia akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mencaci maki apa misalnya, apalah yang disembah itu kan cuman patung baik, main ini. Orang-orang yang menyembah kepada patung tersebut kan mendengarkan apa yang kita bicarakan, ujung-ujungnya dia juga akan menghina Tuhan kita. Mana nih yang Tuhan wong Islam itu dak kejingoan ini, dak kejingoan itu, dak kati ini. Jadi la tasub, kata Allah Ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan pernah kalian menghina Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang lain selain akidah kita. Jangan dihina. Kenapa? Karena ketika kita menghina mereka, fayasubbullaha, mereka akan mencaci maki Allah Ta'ala adwan bighairi ilm. Karena permusuhan mereka kepada kita, mereka akan mencaci maki Allah tanpa dasar ilmu yang mereka ketahui. Oleh sebab itu masyarul hadirin, di ayat ini setidaknya mengajarkan kepada kita untuk saling bertoleransi. Inilah pentingnya toleransi, Pak. Biarkanlah apa yang mereka yakini, bismillah, kerjakanlah. Kami mengerjakan apa yang kami yakini, kamu mengerjakan apa yang kamu yakini. Ya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum ma'abiduna ma'abud, kamu juga tidak perlu nyembah apa yang atas apa yang aku sembah, karena beda keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi jangan saling hina. Berbeda kalau kita di dalam areal masjid misalnya, kita sedang menjelaskan seperti ini, mau tak mau ini bukan penghinaan kepada mereka, tapi ini pengajaran kepada sesama kita bahwa Allah itu begini,
selain Allah bukanlah Tuhan. Karena Allah maha pemberi rezeki, mereka tidak. Allah memberikan keamanan, mereka tidak. Allah begini, mereka tidak. Ini bukan menghina Tuhan-Tuhan mereka, Pak. Karena kita sesama kita umat Islam dalam masjid sedang mengkaji. Tapi kalau kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat, jangan saling hina agama satu dengan agama yang lainnya, karena itu adalah akan membuat saling menghina. Kita menghina mereka, mereka juga menghina kita. Kalau hanya kita saja dihina, biarkanlah. Tapi kalau Allah yang dihina, ini kan menjadi permasalahan besar, menjadi permasalahan besar. Maka jangan menghina Tuhan mereka. Kalau kita menghina Tuhan mereka, maka mereka akan menghina Tuhan kita yang sebenarnya, yang benar-benar Tuhan tadi. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalum. Kata Allah, begitulah kami telah hiasi atas umat-umat tersebut amalannya, mereka anggap benar. Amalannya mereka anggap benar semua. Kita menganggap amalan kita benar, mereka menganggap amalan mereka benar. Kadzalika, kata Allah, begitulah, ya, begitulah. Zayyana likulli ummatin amalum. Kami telah menghiasi setiap umat amalan mereka itu bagus di pandangan mereka. Summa ila rabbihim marji'uhum. Setelah mereka meyakini apa yang mereka jalani, ila rabbihim marji'uhum, kepada Allah mereka dikembalikan, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka Allah akan sampaikan atas apa yang mereka kerjakan. Benar atau salahnya yang kalian kerjakan, Allah akan sampaikan nanti di akhirat setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia, setiap kaum, setiap kelompok akan merasa dialah yang paling benar. Sudahlah, tidak jadi masalah. Cuman kita, Pak, harus kita yakini bahwa ketika kita ingin benar, betul-betul benar, bukan merasa benar, betul-betul kita berada di atas kebenaran, maka jangan pernah tinggalkan dua hal. Apa itu? Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Karena cuman dua inilah yang menjadi timbangan, yang menjadi barometer benar atau salahnya kita. Kalau Allah mengatakan ini halal, ini haram, maka yang halal kerjakan, yang haram tinggalkan. Kalau Nabi mengatakan ini boleh, itu tidak boleh, yang boleh gawikan, yang tidak boleh ditinggalkan. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, apabila dua perkara tersebut kalian kerjakan, kalian pegang dengan sebaik-baiknya, maka takkan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berada di atas dua dasar ini, dua pondasi ini, Al-Quran dan sunnah, sudah aman. Jangan pernah kamu ragu atas keyakinan yang kamu yakini, karena keyakinan yang kita yakini ketika berdasarkan Al-Quran dan sunnah, maka sudah itulah keyakinan yang paling benar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada sahabatnya sampai ke zaman kita hari ini. Itu saja dulu mungkin yang bisa sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. InsyaAllah jumpa lagi kita pada 2 pekan yang akan datang InsyaAllah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.